Assalamualaikum sahabat Laras bercerita. Sebelum kita mulai, mari kita ambil jeda sejenak untuk hoax cerita ini. Bayangkan, seorang gadis sederhana, terpaksa meninggalkan rumah, keluarga, dan kampung halamannya demi mencari kehidupan yang lebih baik. Air mata perpisahan yang menetes, janji yang terucap, dan tekad yang harus lebih kuat daripada rasa takut. Apa yang akan terjadi pada dirinya di negeri jauh yang penuh misteri? Untuk yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar menjadi saksi di akhirat kelak. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share. Kami doakan agar dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat serta dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Palembang, hiduplah seorang gadis muda bernama Rani. Usianya baru menginjak 22 tahun. Namun beban hidup seakan jauh lebih berat dari usianya. Sejak ayahnya sakit keras dan tak lagi bisa bekerja, Ranilah yang menjadi tumpuan keluarga. Ibunya hanya seorang penjual kue sederhana di pasar, sementara adik-adiknya masih sekolah. Malam itu, suasana rumah kayu sederhana mereka dipenuhi isak tangis. Rani bersiap dengan koper tuanya, membawa baju secukupnya dan sebuah mushaf Al-Quran kecil pemberian ayahnya. Sang ibu memeluknya erat. "Rani, jangan pernah lupa sholat, nak. Jangan pernah lupa baca doa. Ibu tahu ini berat, tapi hanya ini jalan agar kita bisa bertahan." Rani menahan tangis, mencoba tegar. "Ibu, doakan Rani bisa kuat. Doakan Rani bisa bekerja baik, supaya bisa mengirim uang untuk bapak dan adik-adik." Ayahnya yang terbaring sakit di dipan bambu, dengan suara lemah berkata, "Nak, jangan takut pada apapun di sana. Takutlah hanya pada Allah. Selama kau jujur dan sabar, Allah akan jaga dirimu." Air mata Rani pun pecah. Malam itu, ia bersujud lama sekali sebelum keberangkatannya. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku pergi bukan untuk diriku, tapi untuk keluargaku. Jangan biarkan aku goyah di negeri orang." Keesokan paginya, sebuah mobil jemputan datang menunggu. Rani melangkah keluar rumah dengan langkah berat. Anak-anak tetangga menatapnya, beberapa berbisik, "Itu Rani mau jadi TKW ya? Semoga berhasil." Sepanjang jalan menuju bandara, Rani memandangi sawah, sungai, dan pepohonan rindang yang semakin jauh tertinggal. Hatinya berdesir, takut, cemas, namun juga penuh doa. Ia sadar, perjalanan ini bukan sekadar mencari nafkah, melainkan sebuah langkah besar yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Dan di balik awan yang ia tatap dari jendela pesawat, Rani tidak pernah tahu bahwa takdir telah menyiapkan jalan cerita yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Dari seorang gadis kampung sederhana, ia akan segera dipertemukan dengan ujian yang jauh lebih besar, dan sebuah kejutan yang akan mengubah hidupnya. Setibanya di tanah Arab, Rani merasakan udara panas yang begitu menusuk kulitnya. Gurun yang luas terbentang sejauh mata memandang. Bangunan-bangunan tinggi menjulang di kota besar itu, membuat Rani kagum sekaligus merasa kecil. Di bandara, ia dijemput oleh agen penyalur tenaga kerja. Hatinya cemas ketika melihat banyak wajah asing dengan bahasa yang tak ia mengerti. "Ya Allah, lindungi aku," batinnya lirih. Setelah perjalanan panjang, Rani akhirnya sampai di sebuah istana megah milik keluarga kaya raya. Sang pemiliknya adalah seorang bos tambang terkenal bernama Sheikh Abdullah. Bangunan itu begitu luas, dikelilingi taman indah dan penjaga berseragam. Rani terpaku, tak pernah membayangkan akan bekerja di tempat semewah itu. Namun, hati kecilnya berbisik, di balik kemewahan ini, pasti ada ujian yang berat. Hari-hari pertama Rani dipenuhi rasa gugup. Ia harus belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit agar bisa berkomunikasi. Meski sering dimarahi istri-istri Sheikh karena dianggap lambat, Rani selalu menunduk sopan dan menjawab dengan lembut. Suatu siang, salah satu pelayan senior berkata padanya, "Rani, jangan pernah melawan istri-istri tuan. Mereka sangat berkuasa di sini. Jika kau membuat salah sedikit saja, kau bisa diusir." Rani hanya mengangguk, menelan dalam-dalam rasa takut yang mulai merayap. Tapi di setiap malam, ia selalu menutup hari dengan doa. "Ya Allah, aku jauh dari ibu, jauh dari bapak. Jangan biarkan aku jatuh. Kuatkan langkahku di tempat asing ini." Semakin lama, ketekunan dan kerendahan hati Rani mulai menarik perhatian banyak orang. Para pelayan lain sering berkata,
Rani itu berbeda. Wajahnya teduh, hatinya sabar. Tak heran banyak yang mulai menyukainya. Dan benar saja, suatu malam, ketika Rani sedang menata meja makan dengan rapi, ia merasakan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Tatapan mata itu, tatapan yang datang dari Sheikh Abdullah sendiri. Sheikh menatapnya lama, lalu berkata dengan suara dalam, "Engkau bukan hanya pandai bekerja, tapi aku bisa melihat ketulusan di matamu." Rani terkejut, wajahnya memerah, tangannya bergetar hingga hampir menjatuhkan piring yang ia pegang. Ia segera menunduk dalam, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Sheikh Abdullah yang biasanya tegas dan dingin, kini sesekali menoleh ke arah Rani. Ia mulai memperhatikan, seolah ada magnet tak terlihat yang menarik pandangannya. Namun, perhatian itu bukan tanpa akibat. Dari kejauhan, istri-istri Sheikh memperhatikan dengan penuh curiga. Bisikan demi bisikan mulai terdengar di lorong-lorong istana. Kenapa Sheikh begitu memperhatikan gadis itu? Bukankah dia hanya seorang pembantu? Hati Rani semakin gelisah. Ia tahu, perhatian dari tuannya bisa menjadi berkah, atau justru bencana besar. Dan tanpa ia sadari, tatapan sederhana malam itu adalah awal dari kisah yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Malam itu, istana tampak lebih hening dari biasanya. Angin gurun berhembus pelan, menembus celah jendela besar yang berukir indah. Rani tengah sibuk menata ruang makan untuk jamuan keluarga. Tangannya cekatan, tapi hatinya masih dibayangi rasa takut akan perlakuan istri-istri Sheikh yang seringkali ketus padanya. Namun tiba-tiba, langkah berat terdengar mendekat. Rani mengangkat wajahnya, dan seketika matanya bertemu dengan tatapan seorang pria yang begitu berwibawa. Dialah Sheikh Abdullah, tuan rumah sekaligus bos tambang yang dikenal keras namun bijaksana. Mata mereka bertemu. Tatapan itu begitu dalam, membuat dada Rani berdegup kencang. Ia segera menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang mulai memerah. Sheikh berjalan mendekat. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Engkau bekerja dengan sangat rapi. Aku melihat bukan hanya ketekunanmu, tapi juga kejujuranmu." Rani tersentak. Ia menelan ludah, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Sheikh menatapnya lagi, kali ini lebih lama. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, seolah ia sedang menilai lebih dari sekadar seorang pelayan. Dan tatapan itu membuat Rani semakin gelisah. Di sudut ruangan, dua istri Sheikh yang ikut duduk memperhatikan, saling berbisik dengan nada sinis. "Lihat, mata tuan kita itu." Dia menatap Rani dengan cara yang berbeda. Apa dia mulai menyukai gadis itu? Ini gawat. Kita tidak boleh membiarkan pembantu itu mencuri perhatian. Rani merasakan suasana tegang yang tak kasat mata. Ia buru-buru menunduk dan beranjak pergi setelah tugasnya selesai. Namun sepanjang malam, tatapan Sheikh Abdullah itu terus terbayang di benaknya. Ada perasaan asing yang perlahan tumbuh di hatinya. Perasaan yang ia sendiri takut untuk akui. Beberapa hari kemudian, kejadian itu terulang. Saat Rani sedang menuangkan teh di ruang tamu, Sheikh kembali menatapnya sambil berkata, "Rani, dari mana asalmu?" Rani menunduk hormat. "Saya dari Palembang, Tuan. Dari sebuah desa kecil di sana." Sheikh mengangguk pelan. "Aku bisa melihat keteguhan dalam dirimu. Tidak semua orang mampu bertahan jauh dari keluarga di negeri asing." Hati Rani bergetar mendengar kata-kata itu. Bukan karena pujian, tapi karena kelembutan suara Sheikh yang jarang sekali ia dengar. Namun, perhatian yang semakin nyata itu justru membuat keadaan semakin sulit. Bisikan dan tatapan sinis dari para istri Sheikh makin terasa menusuk. Rani sadar, satu langkah salah saja bisa menghancurkan hidupnya. Malam itu, ketika ia berbaring di tempat tidurnya yang sederhana, Rani berdoa sambil meneteskan air mata. "Ya Allah, aku hanyalah seorang gadis biasa. Jangan biarkan aku terjerumus oleh perasaan. Jika ini ujian, kuatkan aku. Jika ini fitnah, lindungi aku. Dan jika ini jalan takdir, tunjukkan kebenarannya." Doa itu melayang di langit malam gurun. Dan tanpa ia sadari, doa itulah yang akan mengantarnya pada jalan cerita yang penuh liku dan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari di istana kian berat bagi Rani.
Sejak tatapan pertama itu, perhatian Sheikh Abdullah semakin jelas terasa. Ia memang tidak pernah berkata lebih dari sekadar kalimat sopan. Namun setiap gerakan kecil Sheikh kepada Rani selalu menjadi bahan bisikan. Di ruang dapur, para pelayan berbisik lirih. Aku lihat Sheikh sering memperhatikan Rani. Benar, bahkan semalam aku dengar ia menanyakan asal-usulnya. Bisikan itu cepat menyebar, dan sampai juga ke telinga para istri Sheikh. Maka, dimulailah fitnah yang perlahan meracuni suasana istana. Suatu sore, ketika Rani sedang menyapu taman belakang, salah satu istri Sheikh, Maryam, datang menghampiri dengan wajah angkuh. "Kau pikir siapa dirimu?" katanya tajam. Rani terkejut, segera menunduk. "Maaf, Nyonya, saya tidak mengerti." Maryam mendengus. "Jangan pura-pura polos. Kau sengaja menarik perhatian tuan kita, bukan? Dengan wajah kampunganmu itu, kau kira bisa menyaingi kami?" Rani tercekat. Ia ingin menjawab, namun ia memilih diam. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Tak hanya Maryam, istri lain bernama Aisyah ikut menambah bara. "Kami sudah lama di sini, menjadi pendamping hidup Sheikh. Jangan pernah bermimpi naik derajat hanya karena tatapan sesaat." Malam itu, Rani kembali ke kamarnya dengan hati hancur. Ia merasa terjepit, seolah tak ada jalan keluar. Namun dalam kesedihannya, ia mengambil mushaf kecil pemberian ayahnya. Dengan suara lirih ia membaca ayat-ayat suci. "Ya Allah, hanya Engkau yang tahu isi hatiku. Lindungilah aku dari fitnah yang tak kuinginkan." Hari-hari berikutnya, fitnah semakin menjadi. Ada perhiasan yang sengaja disembunyikan, lalu Rani dituduh lalai. Ada kain mahal yang robek, dan jari telunjuk langsung mengarah kepadanya. Namun anehnya, setiap kali Sheikh Abdullah tahu, ia tidak pernah langsung percaya. Suatu malam, ketika semua orang berkumpul di ruang keluarga, Maryam dengan nada keras berkata, "Lihat, ini gelangku hilang. Pasti Rani yang mengambilnya. Sejak awal aku curiga, pembantu ini bukan orang baik-baik." Semua terdiam. Suasana menegang. Rani terperangah, tubuhnya bergetar. Dengan suara pelan ia berkata, "Demi Allah, saya tidak pernah mengambil apapun yang bukan milik saya." Sheikh menatap tajam ke arah Maryam, lalu berkata tegas, "Cukup. Jangan sembarangan menuduh tanpa bukti. Aku tidak pernah melihat kejujuran sekuat milik gadis ini." Kata-kata itu membuat Maryam terdiam, namun rasa bencinya makin membara. Dari balik kursi, Aisyah berbisik pada Maryam, "Kita tidak boleh kalah. Kalau dibiarkan, pembantu itu akan merebut semuanya." Rani hanya bisa menunduk. Ia sadar, fitnah itu tidak akan berhenti. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasakan ada perlindungan yang tak kasat mata. Sheikh Abdullah mungkin satu-satunya yang percaya padanya. Dan siapa sangka, justru fitnah itu menjadi jalan menuju sebuah pengakuan besar yang akan mengguncang seluruh istana. Hari-hari di istana semakin terasa berat. Fitnah dan bisikan iri hati terus mengelilingi Rani. Namun, di balik itu semua, perhatian Sheikh Abdullah justru semakin nyata. Ia sering memanggil Rani untuk membantu hal-hal kecil, seperti menuangkan teh atau menata buku di ruang kerjanya. Bagi pelayan lain, itu mungkin hal sepele. Tapi bagi para istri, itu tanda bahaya. Mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dalam cara Sheikh memperlakukan Rani. Malam itu, suasana istana berubah tegang. Para keluarga besar, kerabat dekat, dan istri-istri Sheikh berkumpul di aula utama. Tak ada yang tahu alasan pasti mengapa Sheikh memanggil mereka semua. Dengan langkah mantap, Sheikh Abdullah masuk. Jubah putihnya menjuntai. Wajahnya terlihat serius namun penuh wibawa. Semua orang terdiam. Rani yang berdiri di sudut ruangan menunduk, tidak berani menatap langsung. Sheikh berhenti di tengah aula. Lalu dengan suara lantang ia berkata, "Hari ini, aku ingin menyampaikan keputusan penting dalam hidupku. Aku akan menikahi Rani, gadis asal Palembang yang selama ini bekerja di rumah kita." Sejenak, ruangan itu membeku. Tidak ada suara, hanya teriakan tak percaya yang pecah kemudian. "Apa? Menikahi pembantu?" Salah satu istri berseru lantang. "Ini gila. Bagaimana mungkin seorang TKW kampungan bisa menjadi istri seorang sheikh?" Rani sendiri terperanjat. Tubuhnya lemas,
wajahnya pucat. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan hal ini. Dengan suara bergetar, ia mencoba berbicara. "Tuan, saya ini hanya seorang gadis biasa. Saya tidak pantas." Namun Sheikh menoleh kepadanya dengan tatapan yang penuh keteguhan. "Rani, aku tidak memilihmu karena statusmu. Aku melihat kejujuran dan ketulusan dalam dirimu. Dan itu lebih berharga daripada 1000 permata." Istri-istri Sheikh mulai protes. Sebagian kerabat juga menentang. Mereka berkata, "Jika ini benar-benar terjadi, keluarga kita akan jadi bahan tertawaan. Bagaimana mungkin seorang majikan mengangkat pembantu menjadi istri?" Namun Sheikh Abdullah tetap berdiri teguh. Dengan suara tegas ia menutup perdebatan. "Aku adalah kepala rumah ini, dan aku yang menentukan siapa yang menjadi pendamping hidupku. Aku ingin wanita yang bisa membuatku dekat pada Allah, bukan hanya dekat pada dunia." Air mata menetes di pipi Rani. Hatinya berkecamuk antara bahagia, takut, dan tak percaya. Ia merasa kecil di hadapan takdir yang begitu besar. Malam itu, kabar mengejutkan itu tersebar cepat ke seluruh kota. Seorang TKW asal Palembang akan segera menjadi istri bos tambang Arab yang kaya raya. Namun Rani tahu, keputusan besar itu bukan akhir dari penderitaannya. Justru di sanalah ujian yang lebih berat akan segera dimulai. Sejak malam Sheikh Abdullah mengumumkan keputusannya, seluruh istana gempar. Kabar itu menyebar cepat, bukan hanya di dalam keluarga, tetapi juga ke telinga masyarakat sekitar. Banyak yang tak percaya seorang TKW sederhana dari Palembang bisa dipinang oleh seorang bos tambang kaya raya. Beberapa pelayan berbisik, "Aku tak menyangka, gadis yang dulu datang dengan koper kecil dan wajah cemas, kini akan menjadi istri tuan kita." Namun tidak semua menyambut kabar itu dengan sukacita. Sebagian kerabat keluarga merasa harga diri mereka direndahkan. Para istri lain pun semakin murka. Di balik semua keributan itu, persiapan pernikahan tetap berjalan. Para pelayan sibuk membersihkan aula besar istana, kain sutra digantung di setiap sudut ruangan, dan permata mahal didatangkan dari pasar-pasar terbaik. Semua ingin terlihat sempurna. Rani hanya bisa duduk di kamarnya yang sederhana, menatap gaun putih sederhana yang akan ia kenakan. Gaun itu bukan yang termahal, bukan yang paling mewah, namun dipilih langsung oleh Sheikh Abdullah. "Gaun ini akan membuatmu terlihat anggun tanpa berlebihan," katanya lembut ketika menyerahkan gaun itu pada Rani. Mendengar itu, hati Rani bergetar. Ia memandang gaun itu sambil berbisik, "Ya Allah, siapa aku hingga engkau angkat derajatku sejauh ini? Jangan biarkan aku lupa bahwa semua ini hanyalah titipan." Hari-hari menjelang pernikahan terasa seperti mimpi. Para penjahit datang untuk menyesuaikan ukuran gaun, perhiasan emas dipersiapkan, bahkan undangan resmi disebar kepada tamu-tamu penting. Namun di balik semua kemeriahan, ada bisikan kebencian yang terus bergulir. Maryam dan Aisyah, istri-istri Sheikh yang paling vokal menentang, berkumpul diam-diam di salah satu kamar. "Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi," bisik Maryam dengan penuh amarah. "Benar. Jika Rani masuk ke dalam keluarga ini secara sah, dia akan semakin kuat. Kita harus mencari cara menghentikannya." Sementara itu, di ruang pribadinya, Sheikh Abdullah berbicara dengan Rani. Tatapannya lembut namun serius. "Rani, aku tahu keputusan ini membuatmu takut. Tapi jangan khawatir. Aku tidak memilihmu untuk mempermalukanmu. Aku memilihmu karena aku melihat ketulusanmu." Rani menunduk, menahan air mata. "Tuan, saya hanyalah gadis biasa. Saya takut tidak mampu menjadi seperti yang Tuan harapkan." Sheikh tersenyum tipis. "Aku tidak ingin kau berubah menjadi orang lain. Aku hanya ingin kau menjadi dirimu sendiri, dengan iman dan kesabaran yang selama ini membuatmu berbeda." Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Aula istana dihias begitu megah. Lampu kristal menyala terang, dan karpet merah membentang panjang. Tamu-tamu penting berdatangan, sebagian kagum, sebagian lagi menahan sinis. Rani melangkah dengan gaun putih sederhananya. Wajahnya dipenuhi rasa gugup. Namun dalam hatinya ia terus berdoa, "Ya Allah, kuatkan langkahku. Jadikan pernikahan ini jalan menuju ridho MU." Dan di hadapan semua orang, Sheikh Abdullah menggenggam tangan Rani dengan penuh keyakinan, mengikrarkan pernikahan yang akan mengubah hidup gadis itu selamanya. Usai pesta pernikahan yang meriah,
Suasana istana perlahan menjadi sepi. Para tamu sudah pulang, musik berhenti, dan cahaya lampu perlahan meredup. Yang tersisa hanyalah detak jantung Rani yang semakin kencang. Malam itu, ia dipandu oleh pelayan menuju kamar khusus yang sudah dihias dengan kelambu putih, bunga mawar segar, dan wangi dupa yang memenuhi udara. Rani berjalan dengan langkah gemetar, seolah setiap langkah menuntunnya ke sebuah babak baru yang penuh misteri. Di dalam kamar, Sheikh Abdullah sudah menunggu. Tidak ada lagi sorak-sorai, tidak ada lagi tatapan orang lain, hanya mereka berdua. Rani menundukkan kepala, wajahnya memerah, tangannya menggenggam erat kain gaun pengantinnya. Sheikh menatapnya dengan senyum lembut. "Rani, duduklah di sini." Suara itu membuat tubuh Rani bergetar. Ia duduk perlahan, matanya tak berani menatap langsung. Beberapa saat keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara napas keduanya yang terdengar. Sheikh lalu berkata, "Aku tahu malam ini mungkin berat bagimu. Tapi aku ingin kau mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kita saling mengenal lebih dalam." Rani terdiam. Ia tidak menyangka kata-kata itu keluar dari seorang pria kaya dan berkuasa. Ia sempat membayangkan malam ini akan dipenuhi dengan paksaan, seperti cerita-cerita yang sering ia dengar. Namun kenyataan jauh berbeda. Air matanya mulai menetes. "Tuan, saya takut. Saya tidak tahu bagaimana harus bersikap. Saya hanyalah wanita biasa. Bagaimana saya bisa menjadi istri yang layak untuk Anda?" Sheikh Abdullah menghapus air mata di pipinya dengan lembut. "Jangan sebut dirimu rendah, Rani. Kau justru mengajarkanku arti ketulusan. Itu yang membuatku memilihmu." Rani semakin tak kuasa menahan tangis. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Sheikh mendekat, menggenggam tangannya, lalu berbisik. "Malam ini, kita mulai bukan sebagai tuan dan pelayan, tetapi sebagai suami dan istri." Namun di balik ketenangan kamar itu, ada sepasang mata yang diam-diam mengintai dari celah pintu. Maryam berdiri dengan wajah penuh kebencian, berbisik pada dirinya sendiri. "Ini tidak boleh berlangsung lama. Aku akan pastikan kebahagiaan itu hanya sebentar." Rani tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang baru saja ia rasa, sudah dikelilingi ancaman yang membayangi. Keesokan paginya, cahaya matahari gurun menyinari jendela besar istana. Rani terbangun dengan senyum tipis. Hatinya masih hangat oleh percakapan semalam. Ia merasa beban yang selama ini menekan dadanya sedikit berkurang. Untuk pertama kalinya, ia melihat Sheikh Abdullah bukan sebagai majikan, melainkan seorang suami yang tulus. Namun, di sudut lain istana, Maryam sudah tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya. Ia duduk di kamarnya sambil menatap cermin. Wajahnya penuh amarah. "Tidak, aku tidak akan membiarkan perempuan desa itu mengambil semua perhatian Sheikh," gumamnya dengan gigi terkatup rapat. Maryam lalu memanggil seorang pelayan kepercayaannya. "Dengarkan baik-baik. Aku ingin kau mengawasi setiap gerak-gerik Rani. Laporkan padaku sekecil apapun kesalahan yang dia buat." Pelayan itu menunduk takut. "Baik, Nyonya." Sementara itu, Aisyah, istri kedua, memilih bersikap diam. Ia tahu Maria menyimpan dendam, tetapi ia juga sadar bahwa ikut campur hanya akan memperburuk keadaan. Meski begitu, rasa cemas menggerogoti hatinya. Hari itu, Rani mencoba menyesuaikan diri. Ia berjalan ke taman istana, menyapa pelayan dengan ramah, dan sesekali tersenyum pada Aisyah yang sedang membaca kitab di serambi. Namun tatapan Maryam selalu mengikutinya, tajam seperti mata elang. Menjelang sore, Maryam mendekati Aisyah. "Kau lihat sendiri, kan? Dia berpura-pura baik di depan semua orang. Padahal, dia hanya ingin mengambil hati Sheikh untuk dirinya sendiri." Aisyah menutup kitabnya perlahan, lalu menatap Maryam. "Maryam, jangan terburu-buru menilai. Kita semua diuji dengan cara berbeda. Mungkin kehadirannya justru bisa membawa ketenangan." Maryam tersenyum miring, penuh sinis. "Tenang untuk siapa? Untuk kita? Atau hanya untuk dirinya? Kau boleh bersabar, Aisyah. Tapi aku tidak akan diam. Aku akan membuatnya menyesal telah masuk ke rumah ini." Perkataan itu membuat suasana terasa semakin tegang. Perlahan, bayangan rencana jahat Maryam mulai terbentuk. Ia sudah menyiapkan jebakan, dan Rani adalah sasaran utamanya. Rani tidak mengetahui apapun. Di dalam hati,
Ia hanya terus berdoa lirih. Ya Allah, lindungi aku dari keburukan. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi semua ujian ini. Namun doa itu justru menjadi pertanda bahwa badai besar akan segera datang. Hari-hari di istana berjalan semakin berat bagi Rani. Ia berusaha menjaga sikap, selalu rendah hati, dan tidak pernah menuntut apapun dari Sheikh Abdullah. Namun, justru sifat itulah yang membuat Maryam semakin panas hati. Suatu pagi, heboh terdengar suara pelayan berlari di lorong. Mereka menemukan sebuah perhiasan emas yang hilang dari kamar Maryam, entah bagaimana bisa muncul di kamar Rani. Ini perhiasan Nyonya Maryam. Bagaimana bisa ada di sini? Seru salah satu pelayan dengan wajah panik. Rani yang baru saja keluar dari kamar, terperangah. Itu bukan milikku, aku tidak pernah menyentuhnya, ucapnya terbata-bata. Namun, sebelum sempat ia menjelaskan lebih jauh, Maryam sudah datang dengan langkah cepat, wajahnya penuh amarah. Jadi benar kau pencuri? Aku sudah menduga dari awal. Seorang TKW miskin sepertimu hanya bisa masuk istana ini dengan tipu daya. Rani terdiam, air matanya langsung jatuh. Tidak, Nyonya, demi Allah, aku tidak pernah melakukannya. Aku tidak tahu bagaimana barang itu bisa ada di sini. Maryam menatapnya tajam, lalu menoleh pada para pelayan. Kalian semua lihat, bukan? Saksi mata sudah cukup. Dia ingin mengambil apa yang menjadi milikku. Suasana istana langsung geger. Para pelayan berbisik-bisik, sebagian ragu, sebagian lagi percaya begitu saja. Rani merasa seluruh dunia menuduhnya tanpa kesempatan membela diri. Saat keadaan semakin kacau, Sheikh Abdullah muncul. Wajahnya dingin. Sorot matanya tajam menatap ke arah Rani dan Maryam. Ada apa ini? Suaranya bergema membuat semua orang terdiam. Maryam segera mendekat, berpura-pura terisak. Abdullah, lihatlah, perhiasanku hilang, dan entah bagaimana muncul di kamar perempuan itu. Sheikh menatap Rani. Hatinya goyah melihat wajah pucat istrinya yang berlinang air mata. Rani menunduk, suaranya bergetar. Tuan, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak pernah menyentuh barang itu. Keheningan terasa menekan. Semua orang menunggu keputusan sang Sheikh. Namun bukannya marah, Sheikh hanya menghela napas panjang. Aku tidak akan menghakimi sebelum mendengar kebenaran yang jelas. Mulai hari ini, semua pelayan dan istri akan diawasi. Kebenaran akan terungkap. Kata-kata itu membuat Maryam terdiam sejenak, lalu tersenyum samar di balik air matanya. Rencana pertamanya berjalan sesuai harapan. Benih keraguan sudah ia tanam, dan tinggal menunggu waktu untuk membuat Rani jatuh lebih dalam. Rani hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku menghadapi fitnah ini. Jangan biarkan aku hancur oleh kebencian manusia. Sejak kejadian perhiasan itu, suasana istana berubah drastis. Rani merasa tatapan setiap orang berbeda, seolah semua mata memandangnya dengan curiga. Bahkan pelayan yang dulu ramah kini lebih berhati-hati, seakan takut bersinggungan dengannya. Rani mencoba bertahan, tetap tersenyum, tetap menyapa, tetap melayani. Namun dalam hatinya, ia merasakan jarak yang semakin nyata, terutama dari Sheikh Abdullah. Malam itu, di ruang kerjanya, Sheikh termenung. Ia memandangi secangkir kopi yang sudah dingin, pikirannya berputar. Maryam sudah menanamkan racun halus dengan kata-katanya. Abdullah, kau boleh saja membela dia. Tapi hati-hati, jangan sampai kelembutanmu dibalas dengan pengkhianatan. Sheikh menghela napas panjang. Ia teringat wajah Rani yang polos, air matanya yang tulus. Namun, di sisi lain, bukti perhiasan di kamarnya tak bisa diabaikan begitu saja. Apakah mungkin dia berbohong? Bisiknya pelan, suara itu terdengar bagai pertarungan batin. Rani yang tidak tahu apa yang ada di hati suaminya, malam itu duduk di balkon kamarnya, menatap bulan di langit gurun. Air matanya jatuh. Ia berdoa lirih. Ya Allah, jika aku benar, tunjukkanlah kebenaran. Jika aku salah, maka ampunilah aku. Jangan biarkan aku kehilangan kepercayaan dari suamiku. Keesokan harinya, Sheikh mencoba bersikap biasa. Ia menyapa Rani, bahkan mengajaknya berjalan di taman istana. Namun Rani bisa merasakan, tatapan itu tidak lagi sehangat dulu. Ada keraguan yang ia sembunyikan. Saat berjalan,
Sheikh berkata dengan nada datar. Rani, aku ingin kau berhati-hati. Banyak hal di istana ini yang tidak mudah dipahami. Dan aku berharap, kau selalu jujur padaku. Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tuan, aku tidak pernah sekalipun berniat berbohong. Apapun yang terjadi, percayalah, aku mencintaimu dengan tulus. Kata-kata itu menusuk hati Sheikh. Ia ingin percaya. Namun benih keraguan sudah ditanam Maryam, dan mulai tumbuh perlahan. Di balik pepohonan taman, Maryam mengintai sambil tersenyum penuh kemenangan. Bagus, biarkan ia menikmati kebahagiaan yang rapuh itu. Segera, semuanya akan runtuh. Malam itu, istana kembali sunyi. Hanya suara langkah pelayan yang terdengar samar di lorong panjang. Rani masih belum bisa tidur. Hatinya terus gelisah sejak peristiwa fitnah itu. Ia duduk di sajadah, menengadahkan tangan sambil menangis lirih. Ya Allah, jangan biarkan aku hancur. Aku hanya ingin hidup tenang bersama suamiku. Lindungi aku dari orang-orang yang berniat jahat. Sementara itu, di kamar lain, Aisyah duduk sendirian. Ia sebenarnya tahu ada yang tidak beres dalam tuduhan Maryam. Ia ingat betul bahwa pelayan kepercayaan Maryam masuk ke kamar Rani sehari sebelum kejadian itu, dengan alasan mengantarkan minuman. Apa mungkin, perhiasan itu sengaja diletakkan di sana? Gumamnya penuh ragu. Namun Aisyah belum berani berbicara. Ia takut kata-katanya justru dianggap memihak dan menimbulkan keributan lebih besar. Di sisi lain, Sheikh Abdullah juga tidak bisa tidur. Ia memanggil pengawal setianya, Farhan. Farhan, aku ingin kau selidiki sesuatu. Jangan sampai orang-orang di sekitarku berani bermain kotor. Cari tahu siapa yang benar-benar meletakkan perhiasan itu di kamar Rani. Farhan mengangguk tegas. Baik, Tuan. Saya akan mencari kebenarannya. Hari demi hari berjalan, Rani tetap berusaha sabar. Ia melayani suaminya dengan tulus, walau tatapan Maryam selalu menusuk seperti belati. Sampai suatu sore, Aisyah akhirnya memberanikan diri menghampiri Rani. Aku tahu kau difitnah, Rani, bisiknya pelan, membuat Rani terkejut. Apa maksudmu, Nyonya? Tanya Rani dengan suara bergetar. Aisyah menggenggam tangannya. Aku tidak punya bukti, tapi aku yakin Maryam yang merencanakan semua ini. Aku melihat pelayannya keluar dari kamarmu sebelum perhiasan itu ditemukan. Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa? Kenapa dia begitu membenciku? Aisyah menunduk. Karena dia takut kehilangan perhatian Sheikh. Kau adalah ancaman bagi kebanggaannya. Perkataan itu menambah beban di hati Rani, namun juga memberinya kekuatan baru. Ia tahu ia tidak sendirian. Sementara itu, Farhan perlahan menemukan jejak. Beberapa pelayan mulai berbisik, bercerita bahwa Maryam sering memberi perintah aneh, termasuk meminta mereka keluar masuk kamar Rani tanpa alasan jelas. Benang merah mulai terlihat. Rahasia besar akan segera terbongkar, meski masih terselimuti kabut tipis kebohongan. Hari-hari di istana semakin penuh ketegangan. Maryam masih menampilkan wajah manis di depan Sheikh Abdullah. Namun di balik itu ia terus merencanakan langkah-langkah baru untuk menjatuhkan Rani. Namun tak semua berjalan sesuai rencananya. Beberapa pelayan mulai merasa resah. Mereka tahu Maryam sering memberikan perintah yang tidak wajar. Bahkan ada yang diancam agar diam. Bisikan-bisikan kecil mulai beredar di antara mereka, dan lambat laun kabar itu sampai ke telinga Farhan, pengawal kepercayaan Sheikh. Suatu malam, Farhan sengaja menyusup ke lorong kamar pelayan. Ia mendengar dua orang pelayan berbicara lirih. Aku takut, kalau sampai ketahuan, kita bisa dihukum. Tapi apa yang kita lakukan hanya karena perintah Nyonya Maryam. Bukan keinginan kita sendiri. Mata Farhan langsung menyipit. Ia sudah semakin yakin bahwa ada permainan kotor di balik fitnah perhiasan itu. Sementara itu, Maryam mulai kehilangan kesabaran. Ia melihat Rani masih bisa tersenyum, masih bisa bertahan meski difitnah. Itu membuat hatinya semakin terbakar. Suatu sore, ia mendekati Rani di taman. Dengan senyum penuh sindiran, Maryam berbisik. Kau pikir bisa bertahan lama di istana ini? Kau hanya gadis miskin yang kebetulan beruntung. Tapi jangan lupa, keberuntungan tidak bertahan selamanya. Rani menunduk, berusaha menahan tangis. Namun kali ini ia mencoba menjawab dengan tenang.
Segala sesuatu bukan soal keberuntungan, Nyonya. Kalau Allah menghendaki aku di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkanku. Maryam tercekat sesaat, tak menyangka Rani berani bicara seperti itu. Topeng kesabaran di wajahnya retak. Sorot matanya berubah tajam, penuh kebencian yang sulit disembunyikan. Di kejauhan, Aisyah melihat kejadian itu. Ia semakin yakin bahwa Maryam tak akan berhenti sampai berhasil menghancurkan Rani. Malamnya, ketika Maryam sendirian di kamarnya, ia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya terlihat lelah, matanya merah karena amarah. Tidak, aku tidak boleh kalah. Aku harus segera mengambil langkah berikutnya. Jika tidak, perempuan itu akan benar-benar merebut segalanya dariku. Tanpa ia sadari, semua langkahnya sudah dalam pantauan Farhan. Satu demi satu kepingan bukti mulai terkumpul. Dan semakin lama, topeng yang selama ini menutupi wajah Maryam perlahan mulai hancur. Beberapa hari setelah penyelidikan diam-diam dilakukan, Farhan akhirnya menemukan sesuatu yang sangat penting. Ia berhasil menangkap seorang pelayan yang ketakutan dan hampir menangis saat ditanyai. "Ampuni saya, Tuan, saya hanya menjalankan perintah," ucap pelayan itu dengan suara bergetar. "Perintah siapa?" tanya Farhan tegas. Pelayan itu menunduk lama, sebelum akhirnya berkata lirih, "Nyonya Maryam, dialah yang menyuruh saya meletakkan perhiasan itu di kamar Nyonya Rani." Farhan terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. Semua yang dicurigainya kini semakin jelas. Sementara itu, Rani masih berusaha menjalani hari-harinya dengan sabar. Ia tidak tahu bahwa perlahan kebenaran mulai berpihak padanya. Malam itu ia kembali duduk di sajadah, berdoa dengan air mata. "Ya Allah, aku serahkan semua pada MU. Jika aku difitnah, tunjukkanlah kebenaran. Jika aku lemah, kuatkanlah aku." Di sisi lain, Maryam semakin kalut. Ia sadar belakangan ini banyak pelayan yang menghindarinya. Bahkan Aisyah, yang biasanya selalu diam, kini sering menatapnya dengan sorot penuh kecurigaan. Kenapa semua orang berubah? Apa mereka sudah mulai tahu? Gumamnya dengan wajah pucat. Keesokan harinya, Sheikh Abdullah memanggil semua penghuni istana ke aula utama. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Maryam berdiri di sampingnya dengan wajah tenang, sementara Rani hanya menunduk pasrah. Sheikh menatap semua orang dengan tajam. "Beberapa hari ini, ada fitnah yang mengoyak keharmonisan rumah tangga ini. Hari ini, aku ingin mendengar kebenaran yang sesungguhnya. Farhan, bawakan dia kemari." Semua mata tertuju ke arah pintu. Farhan masuk sambil membawa pelayan yang kemarin ia tangkap. Pelayan itu gemetar, wajahnya pucat pasi. Maryam menegang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pelayan itu dipaksa bicara di hadapan semua orang. Dengan suara bergetar, ia akhirnya mengucapkan kata-kata yang menghancurkan topeng Maryam. "Saya bersumpah, Nyonya Rani tidak bersalah. Semua ini adalah perintah Nyonya Maryam. Sayalah yang meletakkan perhiasan itu di kamarnya." Ruangan seketika hening. Semua orang terkejut, termasuk Sheikh Abdullah yang menatap Maryam dengan mata membara. Maryam berusaha menyangkal. "Itu bohong. Dia hanya ingin menjatuhkanku." Namun suaranya terdengar bergetar, jauh dari meyakinkan. Kini, kebenaran mulai terkuak, dan bayangan kehancuran Maryam sudah di depan mata. Suasana aula istana mendadak tegang. Semua orang terdiam, menunggu reaksi Sheikh Abdullah. Maryam berdiri dengan wajah pucat, tangannya bergetar hebat. Sementara itu, Rani menunduk dengan air mata yang terus mengalir, antara syukur dan rasa lega karena kebenaran mulai terbuka. Sheikh Abdullah menatap Maryam dengan sorot mata tajam. Nadanya bergetar menahan amarah. "Maryam, benarkah ini semua perbuatanmu?" Maryam berusaha tegar, namun suaranya terdengar goyah. "Tidak, aku tidak melakukannya. Mereka semua berbohong, mereka ingin menjatuhkanku di depanmu." Farhan maju selangkah, menunduk hormat lalu berkata, "Tuan, saya sudah menemukan lebih dari satu pelayan yang memberi kesaksian. Semua mengarah pada perintah Nyonya Maryam. Mereka bahkan mengaku diancam jika berani membuka mulut." Semua mata kini tertuju pada Maryam. Aisyah yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. "Sudah cukup, Maryam. Aku melihat sendiri pelayanmu keluar dari kamar Rani hari itu.
Jangan terus berbohong. Pengkhianatan tidak bisa disembunyikan selamanya. Maryam terhuyung. Wajahnya merah padam. Ia menatap Aisyah dengan kebencian, lalu menoleh ke arah Rani. Ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak pernah datang ke istana ini, aku tidak akan kehilangan segalanya, teriaknya dengan histeris. Rani hanya menangis. Ia tidak pernah menyangka akan diperlakukan sejauh itu. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku tidak pernah ingin merebut apapun darimu, Nyonya. Aku hanya ingin hidup tenang sebagai seorang istri yang sah." Sheikh Abdullah akhirnya berdiri. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Cukup. Aku sudah mendengar segalanya. Maryam, kau bukan hanya menodai kehormatan istri lain, tetapi juga menghancurkan kepercayaan di dalam rumah ini. Mulai hari ini, aku tidak lagi bisa menaruhmu di sisiku dengan cara yang sama." Maryam terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Air mata jatuh membasahi pipinya, tapi bukan lagi tangisan manja yang ia pamerkan, melainkan ketakutan karena semua kebusukan yang ia sembunyikan kini terbongkar di depan semua orang. Aisyah hanya bisa menunduk. Hatinya sedih melihat rumah tangga ini hancur karena iri dan dengki. Rani pun hanya bisa berdoa dalam hati. "Ya Allah, aku tidak pernah meminta ini terjadi. Tapi jika inilah jalan MU, aku ikhlas menjalaninya." Kebenaran telah mengguncang istana. Namun keputusan akhir Sheikh Abdullah masih ditunggu oleh semua orang. Keputusan yang akan menentukan masa depan mereka. Malam itu akhirnya tiba. Malam yang sejak awal begitu ditakuti sekaligus ditunggu oleh Nurul. Ia mengenakan gaun putih sederhana yang diberikan oleh Sheikh Hamdan. Hatinya berdegup kencang, penuh campuran rasa cemas, takut, dan penasaran. Ketika ia melangkah masuk ke kamar mewah itu, Sheikh Hamdan sudah menunggunya. Namun, bukan dengan tatapan penuh nafsu seperti yang ia bayangkan. Justru sorot mata lelaki itu begitu tenang, hangat, dan penuh kasih. "Nurul," suaranya lembut, "malam ini aku tidak akan memaksa apapun darimu. Aku hanya ingin kau tahu. Bagiku, cinta tidak dimulai dari tubuh, tapi dari hati. Yang kuinginkan darimu malam ini hanya satu hal." Nurul menahan napas. "Apa itu, Sheikh?" tanyanya dengan suara bergetar. Sheikh Hamdan tersenyum, lalu meletakkan sebuah mushaf kecil di hadapannya. "Bacakan aku ayat-ayat suci Al-Quran dengan suaramu. Biarkan rumah ini dipenuhi keberkahan. Itulah permintaanku di malam pertama kita." Air mata Nurul seketika jatuh. Ia tak menyangka, pria yang begitu berkuasa dan kaya raya itu justru menginginkan ketenangan spiritual, bukan kepuasan duniawi. Dengan suara lirih namun penuh penghayatan, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya bergetar, namun semakin lama semakin indah, mengalun memenuhi kamar. Sheikh Hamdan menutup mata, meresapi setiap lantunan. Inilah malam pertama yang kuimpikan. Malam yang dimulai dengan doa, bukan dengan dosa. Saat bacaan selesai, Nurul menunduk sambil menangis. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku pikir engkau hanya akan mempermainkanku, Sheikh." Hamdan meraih tangannya, menggenggam erat. "Mulai malam ini, kau bukan lagi pembantu. Kau adalah istriku. Dan aku berjanji akan menjagamu, lahir dan batin." Malam itu, istana menjadi saksi. Bukan malam pertama penuh gejolak nafsu, melainkan awal dari kisah cinta yang dilandasi iman dan kasih sayang. Nurul menutup matanya, hatinya bergetar. "Ya Allah, terima kasih engkau mempertemukan aku dengan ujian dan jawaban yang indah ini." Dan sejak malam itu, hidup Nurul tak lagi sama. Dari seorang TKW sederhana, ia berubah menjadi wanita yang menemukan arti cinta sejati, bukan karena harta, tapi karena iman yang menyatukan. Cerita selesai. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup seringkali penuh kejutan. Tidak semua yang tampak menakutkan di awal akan berakhir buruk. Terkadang, ujian berat yang kita jalani justru menjadi jalan menuju kebahagiaan sejati. Seperti Nurul, yang awalnya hanya seorang TKW sederhana, tetapi karena keteguhan hati dan kesabarannya, ia menemukan cinta yang tulus dan rumah tangga yang penuh berkah. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah, jangan pernah menyerah pada keadaan, tetaplah berpegang pada iman, dan percayalah bahwa Allah selalu menyiapkan skenario terbaik bagi hambanya. Yang kita butuhkan hanyalah sabar, ikhlas, dan doa yang tak pernah putus.
Kilauan jika suka, jangan lupa like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.